bermanfaat gitu kan. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, saya izin sharing materi hari ini. Jadi hari ini saya akan mau sharing dulu ada beberapa topik. Yang pertama tentang graduate program di Orica yang sedang saya jalani. Lalu setelah itu juga saya mau sharing juga tentang memberikan insight nih kepada teman-teman fresh graduate semua atau yang masih dalam proses perkuliahan gitu kan, tentang challenge apa aja sih sekarang yang sedang kita hadapi nih di era pandemi ini gitu kan. Terus mungkin ada yang nanya, Bang, nanti ke depannya kita gimana nih Bang, opportunity kita gitu kan sebagai pelaku industri tambang, pelaku industri komoditas tuh ke depannya seperti apa dengan adanya COVID seperti ini gitu. Dan yang terakhir nanti saya juga akan coba sharing pengalaman saya untuk membangun networking di sebelum memasuki dunia profesional di dunia pekerjaan. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja nih. Pertama tadi background, terima kasih udah diperkenalkan sendiri tadi sama Zafira, makasih. Jadi kurang lebih benar yang dijelaskan sama Zafira tadi. Cuman saya mau tambahin dikit aja sih. Mungkin ada yang berpikir nih kira-kira Bang Nando ngapain sih di Orica gitu kan? Kerjanya ngapain gitu ya? Sebenarnya kerjanya ya belajar gitu kan, karena kita kan masih graduate. Di sini aku sebagai graduate blasting engineer, pekerjaannya adalah kita harus bisa mendeliver sebuah blasting yang aman dan juga efisien untuk customer kita, dan tidak lupa untuk menambahkan value di setiap operational blasting yang kita deliver ke customer gitu. Kurang lebihnya sih yang lain semua seperti yang dijelasin oleh Zafira tadi. Saya lulusan Trisakti angkatan 2014. Puji Tuhan 2018 udah bisa lulus dan join di Orica dari 2019 sampai dengan sekarang. Oke, untuk nama panggilannya boleh panggil Nando aja sih. Nando atau Fernando boleh, dua-duanya boleh. Oke, lanjut. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih, Orica itu apa sih gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ditambang mungkin sedikit banyaknya udah familiar gitu kan sama perusahaan Orica. Tapi mungkin di sini ada yang aku lihat tadi ada yang dari geofisika, geologi dan lain-lain. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, Orica tuh perusahaan apa Bang gitu kan. Oke, kita langsung kenalan aja nih. Singkatnya, Orica itu adalah supplier komersial eksplosif nomor 1 di dunia saat ini gitu. Nah, Orica ini sebenarnya fokusnya di bidang bisnis penyedia jasa blasting service gitu kan di peledakan. Nah, tidak hanya di tambang, kita juga menyediakan jasa blasting di konstruksi sipil juga gitu. Nah, Orica sendiri tujuannya adalah untuk membuat customer kita tuh sukses setiap hari. Itu aja sebenarnya tujuan simpelnya gitu kan. Dan Orica kita mempunyai 5 value atau nilai utama nih di perusahaan kami yang sangat kita pegang teguh. Yang pertama adalah safety is our priority always. Kita memegang teguh yang namanya prinsip keselamatan gitu kan, karena at the end of the day kita mau pulang ke rumah dengan selamat gitu kan, dengan pekerjaan yang bisa terbilang resikonya tinggi. Yang kedua, di Orica itu kita respect dan saling menghormati dan saling menghargai gitu kan. Yang ketiga, kita menjunjung tinggi yang namanya nilai kebersamaan atau togetherness gitu. Kita percaya bahwa ketika kita duduk sama-sama, kita mengerjakan semuanya bersama-sama, maka kesuksesan akan lebih mudah diraih. Yang keempat, kita selalu berusaha untuk bertindak dan memiliki integritas. Artinya ketika kita ngomong A, ya besok juga harus tetap A gitu. Nggak boleh hari ini A, besoknya B gitu. Jadi kita harus punya integritas. Yang kelima, kita semua di Orica komit untuk mendeliver yang namanya excellence gitu. Artinya di setiap pekerjaan yang kita jalani sehari-hari, kita selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Simpelnya seperti itu untuk di Orica. Next. Oke. Ini singkatnya aja Orica, at a glance gitu kan, sekilas aja. Kita udah 145 tahun lebih berdiri, jadi udah lebih dari 100 tahun, terus di seluruh dunia kita ada sekitar 12.000 karyawan di seluruh dunia, dan sampai sekarang masih terus bertambah. Nah, dari customer kita sendiri tersebar di 100 negara di seluruh dunia, dari benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, gitu kan, dan sekarang saya ditempatin di market Indonesia, khususnya di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu jualan Orica yang utama gitu kan, kita menjadi provider blasting service di dunia. Nah, apa sih Bang yang Orica tawarin buat customer gitu kan? Kita menaruhkan yang namanya optimize blast outcome gitu. Jadi sebagai salah satu penyedia terbesar di dunia untuk komersial eksplosif, kita banyak nih jualannya gitu. Pertama, kita jualan yang namanya service gitu kan, atau layanan jasa dalam melaksanakan operational blasting. Yang kedua, kita juga jual produk juga. Produknya macam-macam, ada dari booster, bulk explosive, package gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ditambang cukup familiar nih, mungkin udah pernah KP ditambang atau gimana, setidaknya ada gambaran gitu kan, gambarnya seperti apa sih produk-produk Orica tuh gitu. Terus selain itu juga kita mencoba memberikan value atau nilai tambah terhadap operasional mereka gitu dengan teknologi yang kita punya gitu. Jadi pada dasarnya Orica hadir untuk menyelesaikan masalah dan memberikan nilai tambah pada setiap kegiatan peledakan yang kita lakukan. Lanjut, kayaknya kurang afdol nih kalau kita ngomongin blasting tapi
nggak ada video blastingnya gitu kan. Jadi ini aku coba ambil satu video dari tempat kerjaku nih. Kebetulan tempat kerjaku di site Batu Hijau. Kalau teman-teman pernah dengar, ada namanya PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, ini Orica di PT AMNT ini udah sekitar dari 15 tahun lah. Dari 2005 kita ada di sini. Oke, langsung aja aku play ini videonya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya gitu kan, yang di luar tambang, blasting itu apa bang? Seperti apa penampakannya gitu kan. Jadi simpelnya sih sebenarnya blasting adalah suatu bagian dari operasional pertambangan yang bertujuan untuk mengurangi ukuran atau mengecilkan ukuran gitu kan, demi kemudahan dalam proses pengangkutan dan pemuatan gitu. Nah, ini video blastingnya nih. Ini kita ambil dari drone. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ulang sekali lagi dah, mungkin kecepatan. Buat teman-teman yang pengen lihat, kira-kira inilah sehari-hari itu kerjaan aku di site ya, seperti ini gitu. Kita mencoba merancang peledakan yang aman dan efisien gitu, untuk customer. Oke, lanjut. Sekarang sesuai judulnya, aku mau sedikit sharing tentang Gear.Dot program yang udah dijalani dari bulan Juli 2019. Seperti apa sih Gear.Dot program di Orica itu? Nah, Gear.Dot program di Orica itu durasinya 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya saya kemarin joinnya Juli 2019, kalau misalnya semuanya lancar, Juli 2021 harusnya saya udah lulus gitu kan. Jadi ya semoga semuanya lancar, amin. Nah, di Orica ini cukup unik juga. Uniknya kenapa? Karena di sini kita menerima jurusan dari berbagai macam jurusan teknik gitu. Jadi nggak mentang-mentang Orica bergerak di bidang blasting nih, di bidang mining. Kita hanya menerima mining aja, yang lain nggak sama sekali gitu. Kita di sini terima mining, kita terima jurusan geologi, mesin, chemical, industri, petroleum, kita hampir semuanya kita terima gitu. Karena dari angkatan saya GDP sendiri itu saya barengan sama anak minyak, saya barengan sama anak mesin, saya barengan sama anak geodesi juga bahkan gitu. Perempuan ada anak geodesi. Jadi memang ini terbuka untuk mayoritas jurusan teknik gitu. Nah, Orica sendiri dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 kemarin aktif untuk melakukan rekrutmen graduate program gitu. Rekrutmen yang terakhir di tahun November 2020. Waktu itu seingat saya satu doang sih yang masuk, perempuan dari ITB 2015. Terus di graduate program Orica itu ada namanya program rotasi gitu. Jadi rotasinya nanti kalian akan digilir ke beberapa departemen, contohnya di departemen operation, ke departemen technical service gitu, supaya kalian mendapatkan pengalaman gitu. Jadi seperti apa sih keseluruhan proses di blasting itu seperti apa. Di Orica sendiri juga kita didukung dan dilengkapi dengan berbagai macam training program yang komprehensif dan yang lengkap gitu kan. Tersedia online dan juga offline. Kalau online biasanya kita punya satu website yang dimana tersedia seluruh materi tentang dasarnya blasting dari A sampai Z gitu. Kita bisa belajar semuanya secara free. Kalau yang offline-nya itu nanti biasanya ada yang namanya graduate conference, itu letaknya di Melbourne, di kantor pusatnya Orica, di headquarters-nya di Melbourne. Itu sebenarnya tahun ini ada rencana mau ke sana, cuman karena COVID, jadi kayaknya tahun ini training graduate di Melbourne itu di cancel, jadi dipindahin ke online untuk sementara. Nah, terus di Orica ini juga terbuka untuk karir global. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita nanti selesai program graduate, kalau misalnya teman-teman atau dari kita pengen mencoba mengexpand karir kita ke dunia luar gitu kan, katakanlah ke Australia atau ke Kanada gitu, itu bisa. Di Orica ini sangat-sangat terbuka gitu, karena banyak senior-senior saya yang udah berkarir ke luar juga gitu. Jadi itu uniknya. Nah, ini aku mau bahas sedikit tentang langkah-langkah rekrutmennya di Orica itu seperti apa. Kurang lebih sih sebenarnya sama aja sama perusahaan-perusahaan lain. Cuman di sini dibagi 2 tahap, online sama offline. Nah, online yang pertama ini sebelum kita screening, kita biasalah submit resume atau curriculum vitae gitu kan. Setelah kalian lolos dari screening resume, nanti kita akan menjalani tahap pertama dulu nih. Fase pertama yaitu psikotes. Psikotesnya ini umumnya sama aja sih, kayak kalian kerjaan psikotes biasa ya, tes logika angka, numerik gitu kan, gambar-gambar, ya pokoknya sama lah kayak psikotes pada umumnya. Nah, yang kedua ini yang unik, yang saya nggak temuin di tempat yang lain, itu adalah screening tentang etika kerja kalian atau work behavior. Nanti biasanya di sini Orica akan memberikan pertanyaan tentang situasi di keadaan kerja gitu. Jadi misalnya kamu dipartnerkan dengan seseorang yang lebih senior dari kalian, gimana caranya kalian misalnya membangun koneksi yang baik dengan mereka, atau misalnya kalian ditempatin di situasi kondisi yang seperti apa, jawaban kalian seperti apa gitu, etika kerja kalian seperti apa. Nah, itu menurut saya unik juga. Nah, yang ketiga, ketika lolos dari tahap kedua nanti akan ada video submission test gitu. Jadi Orica akan memberikan sebuah tema biasanya sih nggak jauh-jauh dari Orica gitu kan.
bisa temanya tentang bisa tentang produknya Orica, bisa tentang project yang sedang Orica running gitu. Nah, nantinya kalian akan diminta membuat video sekitar 1-2 menit dalam bahasa Inggris, dan nantinya akan disubmit ke Orica untuk dinilai selanjutnya. Nah, kalau kalian udah lulus nih, dari tahap online screening test ini nanti akan ada yang namanya offline test. Jadi kalian, kalau waktu itu aku kemarin sekitar tahun 2019, itu tes 11 orang, nah, nanti akan menjalani yang namanya FGD nih, atau forum group discussion. Jadi tes ini adalah kita dibentuk dalam satu kelompok, taruhlah satu kelompok mungkin bisa 5-10 orang, terus kita dikasih satu topik nih untuk dibicarakan dan didiskusikan. Nantinya HR akan menilai gimana cara kita membawa diri dalam lingkungan yang besar dalam bertukar pendapat atau berdiskusi. Gitu. Setelah itu seperti biasa ada namanya interview HR sama user gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kalian nyatakan fit, biasanya akan langsung masuk ke offering letter atau penawaran kontrak kerja. Nah, ini sedikit disclaimer dulu, kalau misalnya rangkaian tahapan tes di atas itu bisa aja berubah di waktu yang akan datang gitu, karena nggak ada yang tahu juga kan apakah akan sama seperti ini terus atau enggak. Cuman ini benar-benar saya ambil dari berdasarkan pengalaman saya gitu. Bisa aja mungkin nanti ketika 2021 ini sedikit berubah nih rangkaian tesnya, menyesuaikan dengan pandemi COVID kan mungkin nggak bisa FGD di tempat offline atau di tempat dikumpulkan satu tempat, nanti akan jadi online atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut, ini mungkin sedikit tips and trick dari saya yang puji Tuhan bisa membuat saya masuk di Orica gitu kan. Jadi hal yang paling penting pertama, ini kita umpamain aja gitu kan. Misalnya nih Azari gitu kan, Azari Hendrawan dapat email misalnya, yang terhormat Bapak Azari Hendrawan di tempat, Bapak diundang untuk mengikuti interview oleh PT Orica gitu kan misalnya. Nah, hal yang pertama dilakukan nih sebaiknya apa Bang gitu. Kalau saya dulu, hal yang pertama saya lakukan adalah saya pergi ke google.com gitu kan. Saya pergi ke google.com, saya ketik nama perusahaannya. Ketik aja gitu kan Orica, enter. Nah, di sini kita harus meluangkan waktu sekitar ya 1 jam lah. Kita research yang mendalam mengenai company tersebut gitu. Kita harus paham dulu Orica ini bergeraknya di bisnis apa sih gitu. Di bisnis service kah atau di bisnis komoditas kah gitu. Background-nya mereka seperti apa. Dan sekarang mereka lagi running project apa, atau kenapa sih yang membuat mereka beda dari perusahaan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya HR tuh dapat impresi dari kalian gitu. Ketika kalian datang ke HR, kalian udah punya gambaran mengenai perusahaan tersebut gitu. Jadi ketika HR nanti bertanya tentang perusahaan yang kalian mau tes nanti, kalian udah punya pandangan gitu, kalian udah punya bekal yang dalam tentang pengertian perusahaan tersebut. Itu menurut saya menjadi nilai sangat plus gitu. Nah, yang kedua ini yang banyak dibicarain gitu kan. Banyak yang sering nanya, "Bang, gimana sih caranya kita memposisikan diri kita di focus group discussion gitu? Apakah kita harus kasarnya kayak, wah, gue pengennya menonjol nih, gue pengen jawab semua pertanyaan, pokoknya semua diskusi gue yang jadi moderatornya gitu." Itu menurut saya juga nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena itu akan cenderung terkesan dominan. Jadi tips dari saya ya kita jadilah diri sendiri gitu kan. Kita bertindak natural aja gitu, nggak usah terlalu over dan nggak usah terlalu jangan sampai diem juga gitu. Jadi kita bicara ketika diperlukan, dan juga kita harus fokus ke memberikan teman-teman yang lain untuk juga mengemukakan pendapat juga gitu. Jadi intinya jangan terlalu dominan dan jangan terlalu over ketika fokus group discussion. Yang ketiga, pada saat kita melakukan interview dengan HR, cobalah pahami dulu value dari company tersebut gitu. Nah, kalau kalian udah paham sama company value-nya, kalian coba align diri kalian ke value itu gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya analoginya seperti ini. Misalnya kalian mempunyai bisnis gitu kan, terus kalian pengen hire seorang karyawan. Tentunya kalian pengen meng-hire seseorang yang punya nilai dan juga tujuan yang sama dong gitu kan, supaya ibaratnya kerjanya nyambung lah, kerjanya enak karena kita punya satu tujuan yang sama. Nah, begitu juga dengan nanti ketika kita interview sama HR, ketika kalian udah mendalami value-value company-nya mereka gitu, dan kalian coba tuangin itu nanti ketika interview sama HR, itu sangat membantu gitu.